Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pembahasan khulasatu ta'zimi al-ilm, dan alhamdulillah nampaknya lebih sedikit fresh ya, karena sudah mendapatkan asupan yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkorban untuk mencari ilmu, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mendengar di pembahasan yang tadi bagaimana pengorbanan-pengorbanan orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu, kita mulai melakukan pembandingan. Ternyata begitu besar pengorbanan yang sudah mereka kerahkan untuk mencari ilmu. Sedangkan kita, kalaupun seandainya ada di antara kita yang berkorban tentang uang, maka insya Allah uang yang kita korbankan itu enggak sampai membuat kita fakir dan enggak sampai membuat kita miskin. Kalau seandainya ada di antara kita yang berkorban jiwa fisik, maka insya Allah nggak sampai jalan dari rumah kita ke tempat yang lainnya. Karena apa? Karena alhamdulillah kajian-kajian di sekitar kita itu banyak. Cuman yang menjadi permasalahan, begitu banyak fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ilmu, kenapa kok kita masih berat di dalam mencari ilmu? Kenapa ilmu yang kita cari nggak membekas sama sekali? Kenapa ilmu yang kita cari seolah-olah kita nggak mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut? Padahal jalannya mudah. Berbeda dengan orang-orang terdahulu, mereka betul-betul mengorbankan harta, jiwa, tahta. Sampai-sampai Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala mengatakan, demi Allah aku berjuang untuk menuntut ilmu itu dengan mengorbankan 100.000 dirham. Dan aku sama sekali nggak memiliki harta yang lain kecuali 100.000 dirham. Ia korbankan tuh. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Dan dia nyaman sehingga dia menjadi seorang penuntut ilmu sejati yang diacungi jempol. Sebenarnya diacungi jempol bukan tujuan kita, akan tetapi yang membuat iri kita ketika nama orang-orang tersebut disebut di mimbar-mimbar, di podium-podium, kemudian digandengkan dengan nama rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Nah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita akan memulai menyebutkan 20 poin penting yang berkaitan dengan apa sih yang harus kita lakukan agar kita berhasil mencari ilmu. Dan tentunya kita akan menyebutkan kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita juga tertular dengan pengorbanan-pengorbanan yang mereka kerahkan untuk mencari ilmu. Sebelum beliau memulai 20 poin penting, ada satu hal yang harus kita tancapkan dalam diri kita, bahwasannya kadar ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba itu tergantung pada kadar pengagungan hati kita terhadap ilmu. Jadi semakin besar pengagungan kita terhadap ilmu, maka insya Allah semakin besar juga manfaat dari ilmu yang kita cari. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita nggak memiliki rasa ta'zim, kita nggak memiliki pengagungan terhadap ilmu, maka jangan harap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Maka ini poin pentingnya, mengagungkan ilmu adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Karena kadar ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba tergantung pada kadar pengagungan hati kita terhadap ilmu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan pengagungan terhadap ilmu, maka akan layak menjadi wadah ilmu. Tapi sebaliknya, di hati kita nggak memiliki perasaan, udah deh masa bodoh ilmu, nggak memiliki rasa ta'zim, nggak memiliki rasa hormat, nggak memiliki rasa pengagungan terhadap ilmu, itu mustahil kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ustadz, kita perhatikan orang itu tuh sama sekali nggak mendapatkan dan sama sekali nggak memiliki perasaan mengagungkan ilmu, tapi hafalan Al-Qur'annya banyak Pak Ustadz, tapi hafalannya kuat Pak Ustadz. Hadirin, ilmu itu bukan tentang sekedar banyak-banyaknya hafalan. Ilmu itu bukan sekedar tentang banyaknya hafalan Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hafalan ayat, banyak hafalan kitab, akan tetapi tidak bermanfaat sama sekali, maka hati-hati, ilmu tersebut akan menjadi hujah, akan menyerang orang ini pada saat hari kiamat nanti. Maka hal yang pertama kali yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita, rasa pengagungan terhadap ilmu. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita mengagungkan ilmu? Nah, inilah 20 poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dengan memahami dan mempraktekkan prinsip-prinsip dasar. Jadi bukan hanya sekedar paham. Kita ingin dari mencari ilmu itu gimana caranya kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Jadi banyak di antara kesalahan-kesalahan kita sebagai penuntut ilmu junior, kita hadir ke kajian itu untuk memvonis orang lain, padahal gunakan vonis tersebut untuk diri kita. Setelah kita bisa memulai dengan anggota keluarga kita terlebih dahulu. Nah, Abi itu belajar cara sholat di masjid itu, cara takbirnya kok seperti ini ya, tapi kok kenapa cara takbirmu lain? Buka diskusi ilmiah. Maka dengan itu ilmu akan bermanfaat biidznillahi ta'ala. Beliau menyebutkan 20 poin penting. Yang pertama, poin penting yang seseorang dikatakan mengagungkan ilmu ketika beliau memperhatikan hatinya. Jadi ilmu dengan hati itu nggak bisa dipisahkan. Mau nyaman di dalam mencari ilmu, mau ilmu itu masuk dan bermanfaat, maka bersihkan wadahnya terlebih dahulu, bersihkan hati kita. Alangkah sedihnya kita ketika kita melihat bahwasanya banyak di antara hati-hati kita itu yang kotor. Entah itu kotor dari kubangan syahwat dan kotor dari kubangan maksiat. Hati kita itu dipenuhi dengan perasaan iri, dengki, sombong. Semua penyakit hati itu ada pada diri kita. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Yang menjadi permasalahan ketika kita mendapatkan penyakit-penyakit hati dan kita nggak berupaya untuk merubah hal tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Karena apa? Karena ketika hati itu soleh. Karena apa? Karena ketika hati itu benar, maka ilmu akan dengan mudah menggerakkan anggota badannya untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan hati, hadirin.
Para penuntut ilmu zaman dahulu sama sekali mereka nggak memiliki perasaan sombong, iri, hasad. Masa bodoh deh mau orang-orang yang sejawatnya itu hafalannya lebih kuat, lebih cepat. Yang terpenting bagaimana cara mereka agar tidak terjatuh ke dalam lubang sombong. Dan kalau seandainya kita perhatikan penyakit-penyakit hati itu banyak. Bagaimana cara kita memahami penyakit-penyakit hati tersebut? Ya dengan belajar. Ustadz, emang kalau seandainya hati kita bersih, apakah ada dampak positif yang akan didapatkan oleh seorang hamba? Jawabannya ada. Dan amat sangat menentukan untuk ketakwaan seorang hamba. Ketika hati seseorang bersih, maka ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah yang berisi tentang ancaman-ancaman neraka, ia akan takut. Ya Allah, gimana ya nanti kalau seandainya neraka itu aku rasakan. Kemudian dia akan senang ketika dia mendengarkan ayat-ayat janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga. Duhai bahagianya ketika aku bisa masuk ke dalam surga. Tapi kalau seandainya hati kita keras, nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Coba kalau seandainya hati kita bersih, nasihat itu akan masuk dan insya Allah menetap pada hati kita. Dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi yang lebih baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kita memiliki satu organ tubuh yang mana organ tubuh tersebut kalau seandainya soleh, organ tubuh tersebut kalau seandainya baik, maka seluruh amalan kita itu akan dibimbing dan tergerakkan untuk melakukan amalan-amalan positif lainnya. Jadi mau sholat itu nggak berat, mau berbakti sama orang tua itu nggak berat. Kenapa? Karena hati kita itu bersih. Tapi kalau seandainya hati kita kotor, itu maksiat mau datang dari orang tua, nasihat mau datang dari orang tua ataupun dari guru ataupun dari istri, nggak akan kita terima tuh. Maka poin penting yang harus kita perhatikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita hati yang gampang nerima nasihat. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, Ustadz, tips bagaimana caranya agar kita bisa membersihkan hati kita, atau tips bagaimana agar kita bisa semangat di dalam melakukan amalan ibadah tertentu, atau tips bagaimana melakukan ini, melakukan itu, jawaban nomor pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini gak memiliki apa-apa. Semua hati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah mau mentakdirkan kita kufur, ya kufur. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita mukmin, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Berapa banyak orang-orang yang dibalikkan hatinya, pagi dia masih dalam keadaan mukmin, akan tetapi di sore harinya ia sudah dalam keadaan kafir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan dengan mudah membalikkan hati orang-orang kafir tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin. Maka dari itu tips yang pertama kali agar kita bisa membersihkan hati kita adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang khasyik, hati yang khusyuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Kemudian tips yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita terjatuh dalam kobangan dosa dan maksiat itu merupakan satu hal yang wajar. Ini memang sunnatullah.
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini selalu berbuat salah di pagi hari, siang hari. Ini adalah satu penyakit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penawarnya, fastaghfiruni, maka mintalah ampunan, taubatlah kepadaku. Dan hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taubat dan istighfar satu hari nggak kurang dari 100 kali. Kita dosanya mungkin sudah banyak, tapi taubat dan istighfarnya kurang. Gimana hati kita akan bersih? Gimana ilmu yang kita cari akan bermanfaat kalau seandainya hati kita itu nggak bersih? Jadi ilmu itu hanya sebagai penghias saja. Kemudian poin yang ketiga, bertekad agar kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bertekad menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tekad dulu. Yang penting kita tancapkan keinginan untuk bertaat, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi diri dari maksiat-maksiat. Dan yang terakhir adalah terus continue di dalam melakukan amalan soleh. Dengan 4 ini insya Allah hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, memang apa dampak positifnya ataupun apa yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika hatinya bersih? Kita lihat realita bagaimana para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang hati-hati mereka itu bersih, suci. Bukan berarti mereka nggak pernah bermaksiat sama sekali, karena nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mungkin memiliki penyakit ini, penyakit itu, mereka memiliki dosa ini, dosa itu, tapi mereka selalu beristighfar dan selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka nyaman di dalam mencari ilmu. Abu Hurairah, semangatnya beliau di dalam mencari ilmu itu diacungi jempol oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling gembira yang akan mendapatkan syafaat darimu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Demi Allah aku memang menyangka engkaulah yang paling semangat untuk mengetahui ilmu tentang ini. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Satu hari 12.000 kali dia taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam redaksi lain, Abu Hurairah itu saking enjoynya mencari ilmu, malam-malam hari itu beliau bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama beliau gunakan untuk istirahat, yang kedua beliau gunakan untuk bertakarrub kepada Allah, yang ketiga untuk mengulang-ulang pelajaran yang didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau malam 12 jam, itu 4 jamnya beliau gunakan untuk belajar. Kenapa? Karena hatinya bersih. Jabir ibnu Abdullah harus jalan kaki dari kota Madinah menuju ke Damaskus untuk lagi-lagi meng-cross-check tentang satu hadis. Ternyata hadis tersebut ada pada sahabat yang lain bernama Abdullah ibnu Unais. Jalan 1 bulan lamanya, ia tinggalkan hartanya, ia tinggalkan kenyamanannya untuk meng-cross-check satu hadis. Ternyata Abdullah ibnu Unais lah yang dituju oleh Jabir ibnu Abdullah. Setelah selesai mendengar tentang satu hadis ini, beliau langsung putar balik menuju ke kota Madinah. Kenapa? Karena mereka memiliki hati-hati yang bersih. Kata Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Inna Allaha nazara fi qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin khaira qulubil ibad.
Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, Allah itu melihat hati-hati hambanya dan mendapatkan hatinya Nabi Muhammad adalah hati yang paling bersih. Fastafahu li risalatihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk menjadi seorang Rasul. Kemudian dilihat lagi, dicek lagi siapa lagi yang hatinya paling bersih. Maka Allah mendapatkan hati-hati para sahabatlah yang paling bersih. Maka kalau seandainya kita mendengar bagaimana pengorbanan mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain, karena apa? Karena memang mereka memiliki hati yang amat sangat bersih. Taharatul qalbi sababun likulli khairin wa huwa akbaru da'in ila kulli qaulin rasyidin wa amalin sadid. Memiliki hati yang bersih merupakan sebab kita akan mendapatkan kebaikan. Dan sebab akan mensupport kita untuk melakukan amalan-amalan yang benar dan ucapan-ucapan yang benar. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya seorang penuntut ilmu berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya, agar bisa totalitas di dalam mencari ilmu dan agar bisa nyaman dengan kondisi mencari ilmu. Ustadz sudah tua, belum terlambat bagi kita untuk merubah niat-niat kita. Karena belum terlambat bagi kita untuk merubah hati-hati kita. Karena hati ini merupakan penggerak utama untuk setiap anggota badan kita. Kalau seandainya hati mengarahkan anggota badan lain untuk bermaksiat, maka pasti anggota lain pun akan bermaksiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa selalu mengupgrade hati kita sehingga hati kita terus bersih. Yang kedua, poin penting yang gak bisa dikesampingkan juga adalah mengikhlaskan niat di dalam belajar. Dan kita semuanya sama-sama tahu bahwasanya ikhlas adalah pondasi agar amalan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang muslim itu memperhatikan niatnya. Terlebih para penuntut ilmu, ketika dia mau keluar dari rumahnya atau ketika dia mau keluar dari kamarnya menuju ke kelas, itu dia periksa dulu hatinya untuk siapa dia mencari ilmu. Karena kalau seandainya niatnya benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, bihadza irtafa'al qaum. Karena sebab keikhlasan dan sebab kejujuran, maka seseorang akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu mereka mencari ilmu itu dengan niat yang baik. Sebutlah Ibnu Qutaibah pernah membuat satu pernyataan yang menggambarkan tentang keadaan para penuntut ilmu sebelum zamannya beliau. Kata beliau, laqad kana talibul ilmi fima madha yasma' liya'lam wa ya'lam liya'mal. Para penuntut ilmu itu sebelum zamannya mereka mencari ilmu untuk mengetahui, untuk mengupgrade pengetahuan mereka. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu mereka amalkan. Setelah itu mereka amalkan dan mereka pun ajarkan agar bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Wasaral an yasma' liyajma'. Akan tetapi sekarang nih para penuntut ilmu, mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan, entah itu untuk mengumpulkan harta atau untuk mengumpulkan pujian, ingin disebut ini, ingin disebut itu. Wa yahfadz liyaglib wa yaftakhir. Kemudian dia menghafal ini agar disebut hafalannya itu banyak, agar bisa sombong, nih loh hafalan saya banyak, subhanallah. Salah di dalam mencari ilmu berakibat fatal.
Salah di dalam mencari ilmu, salah niat di dalam mencari ilmu lah yang menyebabkan kita terputus dari jalan mencari ilmu. Kalau seandainya niat kita betul karena Allah, maka seberapa besar pengorbanan waktu, jiwa dan raga pun akan kita korbankan. Kita lihat bagaimana sosok Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengarang kitab Muwatta selama berapa puluh tahun? 40 tahun lamanya. Ketika mengarang kitab Muwatta itu dicemooh. Wahai imam, ngapain sih kamu buat kitab Muwatta? Para ulama itu mengarang kitab-kitab mereka dan menamakan kitab-kitab mereka dengan Muwatta juga. Bukan hanya satu jilid tapi berjilid-jilid. Apa jawaban Imam Malik? Maka nalillahi baki. Apa-apa yang dilakukan karena Allah, maka pasti itulah yang akan kekal dan terbukti. Subhanallah. Getol, telaten, perbaiki niat, perbaiki niat, perbaiki niat. Dan memperbaiki niat itu akan membawa kita kepada keberkahan ilmu. Ustadz, mungkin di awal-awal kita mencari ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berupaya semaksimal mungkin agar sampai kepada tahapan tersebut, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita bisa nyaman di dalam mencari ilmu. Disebutkan di dalam faktor penghalang seseorang mendapatkan ilmu adalah salah di dalam mencari niat. Maka dari itu penting kiranya penuntut ilmu berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki niatnya di setiap saat. Antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya itu kadangkala yang permasalahan satu karena Allah, permasalahan yang kedua bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Imam Malik, nama-nama Imam Syafi'i itu disebut di podium-podium karena sebab keikhlasan mereka di dalam mencari ilmu. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum terlambat bagi kita untuk merubah niat-niat kita. Terus berproseslah dan nikmatilah prosesnya. Kita hanya bisa memohon dan sambil berupaya semaksimal mungkin. Kata Ibnu Uyainah, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Demi Allah, aku enggak pernah melakukan treatment yang begitu sangat kuat kecuali ketika aku memperbaiki hatiku, karena memang niat kita itu kadang terbolak-balik. Bisa jadi hadis yang pertama karena Allah, hadis yang kedua bukan karena Allah. Bisa jadi permasalahan pertama karena Allah, permasalahan yang kedua bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya kita mencari ilmu hanya sekedar ingin mendapatkan gelar alim, ustadz, buya, kiai, maka rugi kita. Disebutkan di dalam satu hadis yang mungkin sudah dihafal oleh kita semuanya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang keadaan orang-orang di hari kiamat nanti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada satu golongan yang mana golongan tersebut itu akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Orang-orang yang mencari ilmu, yang niatnya ingin disebut ustadz, yang niatnya ingin dipanggil alim. Amalannya baik, akan tetapi karena niatnya yang salah, ternyata thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi finnar. Dia diseret dalam posisi wajahnya itu di lantai, kemudian dia diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzu billah. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang seharusnya mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia salah di dalam mencari ilmu. Dia ingin mendapatkan jabatan, dia ingin hartanya banyak, dia ingin kedudukannya dipandang.
Ini adalah niat-niat yang salah. Maka apa dampak negatifnya? Ia tidak akan mendengarkan bau surga. Maka timbul pertanyaan yang berikut, Ustadz, niat-niat yang rusak di dalam mencari ilmu itu apa? Ya banyak. Salah satunya ingin dipuji, ria, kemudian ingin sombong, ujub, kemudian ingin memamerkan kepada orang-orang sejawat kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, innama yahfazul mar'u ala qadri niyyatihi. Seseorang itu akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Seseorang itu akan bisa menghafal dari ilmu-ilmu itu tergantung dari niatnya. Semakin besar niatnya karena Allah, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan. Man dayya'al ikhlas fatahu ilmun kathirun wa khairun wafir. Barang siapa yang gak bisa ikhlas di dalam mencari ilmunya, maka ia akan kehilangan ilmu yang banyak dan ia akan kehilangan kebaikan yang banyak juga. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lantas barometer seseorang itu dikatakan ikhlas di dalam mencari ilmu itu apa Pak Ustadz? Patokan seseorang itu dikatakan ikhlas itu bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama adalah ketika kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Gak bisa dipungkiri kita ini terlahir dalam keadaan bodoh. Maka ketika kita belajar, niatkan dari hati kita bahwasanya kita ini ingin mengangkat kebodohan dari diri kita. Yang tadinya nggak tahu ini halal, ini haram, dengan belajar kita tahu ini halal dan ini haram. Setelah itu kita upgrade wawasan kita tentang agama Islam, kita juga berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dimulai dari keluarga kita, kemudian kita mulai lagi dari masyarakat kita. Jadi nggak mesti syarat menghilangkan kebodohan ataupun memberikan wawasan ilmu tertentu, nggak mesti syaratnya harus jadi ustadz. Kalau seandainya kita memang betul-betul mengetahui tentang satu ilmu, ya sudah, bismillah. Kita sebarkan ilmu tersebut, kita hilangkan kebodohan dari orang lain. Maka insya Allah kita pun dikatakan sudah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, berniat untuk menghidupkan dan menyebarkan ilmu dan sunnah serta menjaganya agar tidak sirna. Karena mohon maaf, begitu banyak ajaran-ajaran ataupun ilmu-ilmu yang dianggap mungkin ajaran tersebut itu terlalu ekstrim. Atau kok ini Islam garis mana? Karena apa? Karena kesalahan memang ada pada diri kita. Di beberapa tempat itu kita duduk di masjid setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian menanti 15 menit untuk melaksanakan sholat, itu terasa aneh. Udah deh, Islam yang biasa-biasa aja deh, ngapain kamu duduk setelah selesai sholat subuh sampai matahari terbit kemudian menanti 15 menit? Hadirin, ada tanggung jawab yang besar di pundak-pundak kita sebagai para penuntut ilmu untuk menyebarkan sunnah kita, untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak terasa asing. Maka hidupkan ilmu, jaga ilmu tersebut agar tidak sirna. Kemudian faktor yang terakhir adalah berniat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi niat di dalam mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya sekedar untuk mengupgrade wawasan kita. Kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu, mereka sudah mengetahui oh ini halal, oh ini haram, mereka langsung praktekkan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika mendengarkan tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan upah kepada orang yang menghijamnya, orang yang membekamnya, maka setelah selesai itu Imam Ahmad langsung mempraktekkan hadis tersebut. Beliau berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seorang anak kecil, subhanallah,
Ketika itu beliau makan dalam keadaan salah, makan langsung, kemudian makan acak-acakan, ambil sini ambil situ, dengan tangan kiri pula. Dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah dengan hidangan-hidangan yang di sekitarmu. Apa kata anak ini? Kata beliau, demi Allah, setelah selesai mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, cara seperti itulah yang aku gunakan untuk makanku. Jadi memang kita harus tumbuhkan dalam diri kita bahwasanya kita itu mencari ilmu untuk apa? Untuk dipraktekkan. Begitu sedihnya kita ketika kita melihat pemandangan kita sebagai para penuntut ilmu, ternyata kita mencari ilmu itu bukan untuk dipraktekkan. Tahu bahwasanya ini salah, tetap dilanggar. Tahu sebenarnya ini maksiat, akan tetapi tetap dilanggar. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang penuntut ilmu mengecek keikhlasan dirinya di dalam mencari ilmu. Karena semakin ikhlas, seseorang akan semakin besar mendapatkan manfaat dari ilmu yang ia cari. Akan tetapi semakin tidak ikhlas, bisa jadi ilmu tersebut akan berhujah untuk orang-orang tersebut. Apalagi kalau seandainya kita berilmu tidak niat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan tentang azab di alam kuburan. Jadi di antara orang-orang yang mendapatkan azab di alam kuburan adalah orang-orang yang mengetahui ilmu ataupun orang yang mengetahui Al-Quran, akan tetapi dia tidur di malam hari dan gak mengamalkan isi dari apa yang sudah dia pelajari. Apa bentuk azabnya? Apa bentuk siksaannya? Dilempar batu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di batunya itu dilempar di kepalanya sampai muncrat darah yang berada di kepalanya, dan itu bukan 1, 2, 3 kali. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim, seorang pencari ilmu, akan tetapi dia tidak mempraktekkan ilmunya, maka hati-hati, dia bisa jadi disiksa sebelum para penyembah berhala-berhala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan hal ini bukan berarti Ustadz kok ngeri banget ya Ustadz mencari ilmu. Udah deh, kita gak perlu lagi mencari ilmu. Terus berupaya semaksimal mungkin, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bimbing kita. Poin yang berikutnya, yang ketiga, adalah serius dan semangat di dalam belajar. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya di dalam melakukan amalan soleh, di dalam mencari ilmu itu kadang semangat kita naik, kadang semangat kita turun. Kalau lagi mood nih bener-bener, kajian dimanapun insya Allah akan kita tempuh. Tapi kalau seandainya nggak semangat, kajian di depan rumah kita, udah deh, semangat kita masih kendor. Maka dari itu ada beberapa poin penting yang bisa kita terapkan agar menumbuhkan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Poin yang pertama adalah menanamkan dalam hati kita bahwasanya ilmu memiliki banyak keuntungan di dunia dan di akhirat, baik ketika kita hidup ataupun ketika kita sudah wafat. Ketika di dunia, insya Allah ilmu yang akan meninggikan derajat kita, ilmu yang akan membimbing kita. Ketika kita di akhirat pun sama, ilmu yang akan mengangkat derajat kita. Kita akan mendapatkan keuntungan baik ketika kita hidup ataupun ketika kita wafat. Maka dari itu inilah yang digunakan, metode inilah yang digunakan oleh orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu. Mereka menganggap bahwasanya ilmu yang mereka cari akan menguntungkan mereka di dunia dan di akhirat. Ilmu yang mereka cari akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka hidup dan mati, maka mereka enjoy dan nyaman di dalam mencari ilmu. Kita terbalik.
Kita menganggap bahwasannya uanglah yang paling penting Pak Ustadz, hartalah yang paling penting, sehingga ini yang harus dicari. Hadirin, tidak ada hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali ilmu yang kita cari. Harta yang kita cari kalau tidak didasari dengan ilmu, kita akan habiskan dengan foya-foya begitu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah di dalam menggapai hal-hal yang bermanfaat bagimu. Dari ilmu kita akan mendapatkan faedah duniawi, dan dari ilmu juga insya Allah kita akan mendapatkan faedah akhirat. Begitu banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang mereka cari, dan begitu sangat besarnya penyesalan orang-orang yang sama sekali di awal gak bisa mencari ilmu. Maka mumpung nih ada waktu bermanfaat, mumpung ada waktu, semangatlah di dalam mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan selalu semangat. Lagi-lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah kemalasan itu merupakan penyakit yang harus kita lawan. Kalau seandainya kita lawan, maka insya Allah musuh tersebut akan hilang. Kita tahu nih bahwasannya setelah selesai subuh merupakan waktu terbaik untuk menghafal, waktu terbaik untuk zikir, waktu terbaik untuk mungkin mengulang-ulang pelajaran. Ternyata kita tergoda dengan kemalasan. Ini mata sepet Ustadz, kayaknya harus tidur. Kalau seandainya kita bawa tidur terus, udah deh, masih ada waktu besok untuk murojaah, masih ada waktu besok untuk menghafal, kita akan nyesel. Tapi ketika kita lawan kemalasan tersebut, lawan rasa kantuk tersebut, itu mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari akan berat. Tapi kalau seandainya kita sudah terbiasa, itu akan menjadi pola hidup kita. Dan yang keempat adalah membaca perjalanan para ulama di dalam mencari ilmu. Dengan itu insya Allah kita akan serius dan semangat di dalam mencari ilmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara perjuangan orang-orang terdahulu yang mungkin bisa mendobrak semangat kita adalah 2 cerita yang disebutkan oleh penyusun. Yang pertama adalah bagaimana Imam Ahmad kecil itu keluar pada saat musim-musim dingin di dalam mencari ilmu sebelum waktu sholat subuh. Bayangkan, sebelum waktu sholat subuh itu beliau sudah keluar dari rumahnya, bahkan dikawani oleh ibundanya. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Nah, belajarlah mencari ilmu sebelum subuh tuh hadirin. Begitu besar perjuangan Imam Ahmad, maka gak heran kalau seandainya menjadi seorang sosok Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Cerita yang kedua adalah cerita Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau menamatkan hadis, beliau menamatkan kitab Sahihil Bukhari hanya dalam 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama dimulai ba'da maghrib hingga subuh. Kemudian pertemuan kedua juga sama, ba'da maghrib sampai subuh juga. Dan pertemuan yang ketiga beliau mulai sejak duha sampai terbitnya fajar. Subhanallah. Beribu-ribu hadis yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala hatam dalam 3 kali pertemuan. Itulah semangat-semangat orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu. Maka tumbuhkanlah semangat agar kita juga bisa mendapatkan semangat di dalam mencari ilmu. Karena jika seseorang semangat dan jujur di dalam mencari sesuatu, maka insya Allah ia akan mendapatkan hal yang ia cari. Jika tidak didapatkan semuanya,
maka insya Allah ia akan mendapatkan sebagiannya. Misal ketika seseorang semangat dan di dalam kesehariannya dia memasang target satu hari, dalam minggu ini dia harus hafal kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah 7 hadis misalnya satu minggu. Dia konsisten tuh setiap hari semangat. Ternyata nggak sampai pada targetnya 7 hadis dalam satu minggu. Minimal di dalam satu minggu itu dia akan menyelesaikan target 3 hadis. Dan tentunya ini merupakan satu kebaikan hadirin. Maka inilah yang disebutkan oleh Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah orang-orang yang telapak kakinya mantap menapak bumi, namun semangatnya menjulang tinggi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tubuhnya muda akan tetapi semangatnya tua. Begitu banyak orang-orang di zaman sekarang itu tubuhnya masih tetap tegar, bugar, tapi semangatnya loyo. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Tabban rahimahullahu ta'ala menunjukkan kepada kita tentang semangat beliau di dalam mencari ilmu. Di setiap malam hari itu beliau gunakan untuk belajar, belajar dan belajar lagi. Sampai ibunya itu memberikan nasihat kepada Ibnu Tabban, wahai anakku, jangan terlalu larut malam mencari ilmu. Kenapa? Karena ibunya khawatir penglihatannya rusak. Orang-orang zaman dahulu mereka mencari ilmu itu berada langsung di bawah rembulan. Jadi atau kalau seandainya ada lampu, lampunya itu lampu yang pas-pasan. Lampunya pas-pasan. Jadi lampu yang disuluhkan dengan minyak. Ibnu Tabban rahimahullahu ta'ala dinasehati karena kasihannya ibunya, jangan baca malam-malam. Karena nggak mau melukai perasaan ibunya, maka Ibnu Tabban pun mendengarkan perkataan ibunya dan dia pura-pura tidur. Dan subhanallah ketika ia rasa ibunya itu sudah tidur, ia nyalakan lampunya kemudian dia mulai lagi belajar. Ulama lain yang berkata, Syibir atau setiap malam itu kurang lebih dia baca 800 halaman setiap harinya. Subhanallah, 800 halaman setiap hari hadirin. Dan dia membaca itu 2000 jilid di bawah pantulan rembulan secara langsung. Ini semangat seperti apa yang mereka tunjukkan untuk agama Islam. Kita baru baca 25 halaman saja itu kadang mata kita udah sepet, pantat kita udah gatel. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwasannya pengorbanan orang-orang terdahulu di dalam mencari ilmu itu begitu besar. Poin yang keempat yang digambarkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala dalam rangka mengagungkan ilmu adalah memprioritaskan belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu 2 poin yang harus kita tekuni. Karena apa? Karena semua ilmu yang bermanfaat itu sumbernya ya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma belajar menekuni surat Al-Baqarah berapa tahun? 8 tahun lamanya. Subhanallah. Surat Al-Baqarah ditekuni dalam jarak radius 8 tahun. Kita ini mau instan. Ada daurah seminar 5 bulan hafal Al-Quran. Walaupun itu nggak masalah kita ikuti. Tapi kita lihat bagaimana lamanya Ibnu Umar mencari ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah, menghafalnya, mempelajarinya 8 tahun.
Kita perlu memprioritaskan ilmu Al-Quran, kita perlu memprioritaskan ilmu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang lainnya itu nggak keluar dari dua ilmu ini. Ilmu yang dibutuhkan sebagai alat bantu memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, maka ilmu yang seperti ini juga harus kita cari. Akan tetapi kita cari itu sesuai dengan kadar kebutuhan kita. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu-ilmu yang dengan itu kita memahami bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun harus kita pelajari. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu yang sama sekali tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau seandainya kita nggak tahu pun nggak masalah. Di dalam hal ini masuk juga ilmu tentang dunia. Ilmu tentang dunia itu nggak memiliki hubungan apa-apa dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh atau enggak kita mencari ilmu tersebut? Boleh-boleh saja. Dikasih pahala atau enggak Pak Ustadz? Jawabannya tergantung dari niat kita mencari ilmu tersebut. Jadi bukan aib ketika seorang muslim itu mencari ilmu tentang kedokteran. Bahkan kalau seandainya dia niatkan untuk bermanfaat bagi kaum muslimin, maka insya Allah ia akan mendapatkan niat dari hal tersebut. Akan tetapi pertanyaannya, apakah semua dokter itu ketika mencari ilmu kedokteran itu diniatkan untuk bisa bermanfaat bagi kaum muslimin? Jawabannya enggak. Maka perlu menggabungkan, ini bagi orang-orang yang pintar nih, yang bisa menguasai ilmu tentang fisika, ilmu kedokteran. Apa salahnya kita gandengkan ilmu-ilmu tersebut dengan ilmu ayat-ayat Allah, ilmu agama? Karena sudah banyak ustadz-ustadz kita yang sarjana teknik, kemudian mereka juga mempelajari ilmu-ilmu agama dan berhasil. Maka ini 4 poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan hal ini juga sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana ketika Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, gurunya Syekh bin Baz dan ulama-ulama senior kita, Fahad Ibnu Humayyin rahimahullahu ta'ala, ketika datang dari daerah Zulfi menuju ke Riyadh, beliau ingin berguru kepada Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, muftinya Saudi Arabia. Datang jauh-jauh, kemudian dia perkenalkan dirinya kepada Syekh dan dia menjelaskan tentang maksud dan tujuannya datang untuk mencari ilmu. Maka soal yang pertama kali yang ditanyakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim kepada Fahad Ibnu Humayyin, engkau sudah hafal Al-Quran atau belum? Jawabannya belum. Maka Syekh memberikan nasihat, kalau seandainya engkau belum hafal Al-Quran, maka konsentrasi Al-Quran terlebih dahulu, hafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Setelah selesai hafal Al-Quran baru kamu datang lagi, maka insya Allah saya akan berada di tempat ini. Jadi konsentrasi penuh untuk Al-Quran. Karena apa? Karena orang yang hafal Al-Quran itu insya Allah ilmu-ilmu lain itu akan mudah hafal. Kitabut Tauhid yang isinya dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu insya Allah akan mudah dikuasai. Kenapa? Karena dia menghafal Al-Quran dan memulai hafalannya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Fahad Ibnu Humayyin rahimahullahu ta'ala menyibukkan waktu-waktunya sehingga 6 bulan dia hafal Al-Quran. Setelah dia hafal Al-Quran 6 bulan, maka dia mendatangi Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim dan dia berkonsentrasi mencari ilmu selama 22 tahun. Maka hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan salah kaprah dan jangan salah prioritas di dalam mencari ilmu. Dahulukan ilmu Al-Quran, dahulukan ilmu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu atau enggak?
Adzan zuhur jam berapa? Berapa menit lagi? Iya, 5 menit lagi. Insya Allah kita lanjutkan setelah makan siang biidnillahi ta'ala. Yang ingin buang air sebelum persiapan sholat, dan yang ingin istirahat sebentar juga masih ada waktu 5 menit. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup pertemuan yang kedua ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi